Ya, jika sebelumnya tadi kita sudah mengetahui apa itu pendekatan sistem, ada berapa banyak pendekatan sistem, apa yang harus diperhatikan dan dipahami oleh seorang manajer proyek, selanjutnya adalah kita akan membahas apa itu fase dan juga siklus hidup proyek. Nah, pada grafik ini menggambarkan bagaimana sebuah siklus proyek diselenggarakan mulai dari tahap awal hingga dengan tahap penutupan. Gambar ini saya adopsi dari Project Management Book of Knowledge atau PM Book edisi kelima. Ini menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan pada siklus waktu tertentu dan apa dampaknya terhadap anggaran yang sudah direncanakan. Nah, kita masuk ya ke pemahaman. Dikarenakan proyek berjalan sebagai bagian dari sebuah sistem dan melibatkan ketidakpastian, maka sebaiknya proyek perlu dipecah dalam beberapa fase. Siklus hidup proyek itu merupakan sekumpulan tahapan dalam proyek yang mendefinisikan yang pertama, aktivitas apa yang akan dilakukan di tiap fasenya. Yang kedua, apa keluaran atau deliverable yang bentuknya produk atau layanan yang akan dihasilkan dan kira-kira kapan. Yang ketiga, siapa saja yang terlibat di setiap fasenya. Dan yang terakhir adalah bagaimana manajemen akan mengawasi dan memberikan persetujuan aktivitas yang dimunculkan di setiap fasenya. Ada 3 fase dan juga siklus hidup proyek. Fase pertama kita kenal dengan istilah fase awal siklus. Fase kedua adalah pertengahan siklus. Dan yang terakhir adalah fase akhir siklus. Pada fase awal siklus, ini dirumuskan kira-kira sumber daya yang dibutuhkan itu sifatnya masih rendah, karena masih awal permulaan. Biasanya tingkat resiko atau ketidakpastian ini cenderung lebih tinggi karena memang sama sekali belum kita implementasikan sehingga kita belum bisa menangkap sebenarnya risiko-risiko apa yang akan kita jumpai di sepanjang siklus proyek itu akan kita lewati gitu ya. Kemudian kira-kira di awal itu campur tangan stakeholder itu masih terbuka luas. Karena memang pada tahap inisiasi semua orang mengedepankan kebutuhan gitu ya. Pada pertengahan siklus biasanya kepastian penyelesaian proyek itu semakin meningkat. Kita sudah bisa mengukur, kita bisa mengestimasi dengan adanya tahapan-tahapan yang berjalan akan tersisa berapa lama lagi proyek ini akan diselesaikan. Dan pada siklus tengah ini biasanya kita lebih membutuhkan sumber daya yang cukup banyak karena kita khawatir tidak mencapai target waktu yang ditetapkan, makanya kita selalu memaksimalkan penggunaan sumber daya pada siklus tengah ini. Sementara pada siklus akhir itu biasanya kita lebih memastikan kebutuhan proyek itu sudah terpenuhi semuanya. Dan pada siklus ini ketika kita delivery kepada klien atau sponsor atau pihak stakeholder lainnya, biasanya mereka memberikan persetujuan sebagai tanda untuk menutup atau mengakhiri proyek. Siklus proyek kalau kita detailkan lagi sebenarnya ada 5. Siklus yang pertama kita kenal dengan tahap inisiasi atau Project Initiation Phase. Tahap kedua kita kenal dengan istilah tahapan perencanaan atau dikenal dengan Project Planning Phase. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan atau Project Execution Phase. Tahap yang keempat adalah tahap pemantauan dan pengendalian proyek yang kita kenal dengan Project Monitoring and Control Phase. Dan yang terakhir adalah tahap penutupan proyek. Yuk kita lihat satu persatu maksud dari setiap fase ini. Kita mulai dari tahap inisiasi proyek. Fase inisiasi ini merupakan awal dari proyek.
Pada fase ini biasanya semua ide proyek itu akan diperiksa dan kemudian akan diuraikan. Tujuan daripada fase ini adalah untuk menyelidiki lebih jauh apakah proyek yang akan kita kerjakan itu dinilai layak atau tidak. Layak dapat diukur dari sisi waktu, dari sisi anggaran yang diajukan, dari sisi ruang lingkup. Pada tahap ini biasanya seorang pimpinan proyek akan mengusulkan sebuah proposal. Nah, minggu lalu sudah diingatkan bahwa proposal itu merupakan gambaran dari target proyek yang akan kita jalankan atau yang akan kita implementasikan. Pada proposal akan jelas tergambar siapa yang dapat melaksanakan proyek, pihak mana saja yang harus kita libatkan dalam proyek, dan apakah ada dukungan yang memadai untuk proyek. Tahap kedua dikenal dengan fase perencanaan. Pada fase perencanaan, biasanya perusahaan mulai mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Fase ini melibatkan dokumentasi rencana proyek, penentuan hasil dan juga persyaratan proyek, dan pembuatan jadwal proyek. Pada fase perencanaan ini biasanya peran daripada seorang manajer proyek itu sangat penting. Kenapa? Karena manajer proyek mampu membimbing para pemangku kepentingan, sponsor, dan juga tim itu untuk melewati dan menyelesaikan setiap fase-fase proyek. Diperlukan perencanaan untuk mengidentifikasi hal-hal seperti tujuan yang akan diinginkan dan juga termasuk bagian yang akan meminimalisasi resiko serta menghindari tenggat waktu yang terlewat. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan produk, layanan, atau hasil yang disepakati. Fase ketiga disebut dengan tahap pelaksanaan proyek. Pada fase pelaksanaan ini maksudnya adalah tahap di mana semua sumber daya proyek itu dialokasikan. Pada fase ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, manajemen tugas. Kedua, manajemen jadwal. Ketiga, pengelolaan biaya dan anggaran. Keempat, pengelolaan kualitas. 5. Pengelolaan komunikasi, dan 6. Pengelolaan stakeholder. Tahap yang keempat disebut dengan tahap pemantauan dan pengendalian proyek, atau istilah lainnya adalah project monitoring. Project monitoring ini mengacu pada pemantauan kemajuan dan kinerja proyek untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terjadi sejalan dengan rencana manajemen proyek yang sudah dibuat. Seorang manajer proyek biasanya akan menggunakan KPI atau Key Performance Indicators untuk melihat apakah proyek kita itu dapat terukur atau tidak. Indikator yang digunakan diantaranya adalah lingkup proyek, distribusi anggaran, jadwal dan juga tenggat waktu proyek, serta kualitas dari produk yang dikembangkan. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengontrol atau memastikan bahwa proyek yang berjalan tidak keluar jalur atau dalam arti lain adalah sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada tahap terakhir dikenal dengan istilah tahap penutupan proyek, di mana pada tahap ini hasil akhir akan disajikan kepada klien atau para pemangku kepentingan. Setelah produk atau hasil akhir disetujui, maka produk akan dirilis dan manajer proyek akan meninjau serta menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah kontrak berakhir, manajer proyek dan tim dapat melakukan post-mortem untuk mengevaluasi apa saja yang berjalan dengan baik serta mengidentifikasi kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek tersebut.